Hari itu, aku masih ingat betul. Suara atasan berteriak di telingaku, "Kamu dipecat." "Rio, keluar sekarang juga." Aku berdiri terpaku, keringat dingin mengucur. 7 tahun kerja, dan semuanya hancur dalam sekejap. Aku berjalan lemas, menyusuri trotoar Jakarta yang panas. Langkahku tak tentu arah, hingga aku melihatnya, seorang perempuan, berdiri di bawah pohon tua, memakai gaun putih panjang. Wajahnya cantik sekali, terlalu cantik. Matanya menatapku, lembut, dalam. "Kamu kelihatan sedih," katanya lirih. Aku tak tahu kenapa, tapi aku berhenti. Kami bicara, dan entah kenapa, hatiku tenang. Namanya adalah Nadia, dan sejak hari itu, hidupku berubah. Sudah 2 minggu sejak aku bertemu Nadia. Entah kenapa, setiap aku bicara dengannya, semua rasa gelisah hilang. Dia manis, perhatian, dan sangat peka. Tapi satu hal yang aneh, aku tak pernah tahu dia tinggal di mana. Kami hanya bertemu di tempat-tempat aneh, taman kosong, halte bus tengah malam, atau pinggir danau sunyi. Dan dia selalu mengenakan gaun putih panjang. Suatu malam Jumat, saat aku tertidur, aku mencium aroma yang sangat kuat. Mawar merah, padahal tak ada bunga di rumahku. Lalu terdengar suara ketukan di jendela kamar. Tok, tok, tok. Aku buka tirai. Tak ada siapa-siapa. Tapi di balik kaca ada bekas tangan dan setangkai mawar merah. Besoknya, aku tanya ke Nadia, "Kamu semalam ke rumahku?" "Ya." Dia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Kamu suka aroma mawar, kan?" Dadaku mendadak sesak. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, antara cinta dan takut. Aku mulai jatuh cinta padanya, tapi ada yang mengganjal. Setiap kali aku mencoba menyentuh tangannya, dia menghindar. "Maaf Rio, aku tak bisa disentuh," katanya. Aku tertawa. "Kamu ini kayak hantu aja." Tapi dia tidak ikut tertawa. Dia hanya diam. Tatapannya sendu. Lalu dia berkata, "Kalau suatu hari kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu akan membenciku." Hatiku tercabik, tapi aku terlalu mencintainya. Dan aku tak peduli siapa dia sebenarnya, asal dia bersamaku. Itu cukup. Hari itu, aku memutuskan mencari tahu tentang Nadia. Aku ikuti arah dia sering muncul. Aku sampai di sebuah kampung tua yang katanya sudah lama tak berpenghuni. Tapi di tengah reruntuhan rumah-rumah tua itu, aku melihat satu makam yang masih bersih. Di batu nisannya tertulis, "Nadia Permatasari, lahir 1995, wafat 2015." Aku terdiam, darahku seperti berhenti mengalir. Itu nama dan wajahnya. Dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Kupandangi foto di batu nisan itu, wajah yang selalu tersenyum padaku. Seketika, udara di sekitarku berubah dingin, dan aroma mawar kembali menguar. "Kamu tahu sekarang?" Suara itu berbisik di belakangku. Aku berbalik, Nadia berdiri di sana. Gaun putihnya berkibar pelan ditiup angin. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf, tapi aku belum bisa pergi karena dendamku belum selesai. Saat itu, angin di sekitar pemakaman terasa tajam. Nadia berdiri di hadapanku, bukan lagi sebagai gadis cantik yang lembut, tapi sebagai roh yang tersesat. Aku gemetar, tapi bukan karena takut, tapi karena hatiku hancur. "Dendam apa, Nad?" Suaraku nyaris tak terdengar. Dia menunduk dan mulai bercerita. 10 tahun lalu, aku dijemput oleh seseorang yang mengaku mau melamarku. Tapi dia bukan orang baik. Rio, dia menyiksaku, lalu membuang jasadku ke sumur belakang rumah kosong itu. Air matanya jatuh, tapi tak membasahi pipinya, karena dia bukan lagi manusia. "Tapi kenapa kamu muncul ke aku?" Dia tersenyum tipis. "Karena kamu orang pertama yang mendoakan aku dengan tulus." Malam itu, di halte, aku tersesat, dan aku butuh seseorang untuk bantu aku pergi. Aku tak bisa menahan tangis. "Kalau kamu butuh bantuan, aku akan bantu, tapi jangan pergi. Aku cinta kamu, Nad." Wajahnya menegang. "Kita tidak bisa bersama, Rio. Dunia kita berbeda." Tapi malam itu, Nadia membawaku ke sebuah rumah tua kosong. Di sana, sumur tua masih tertutup dengan seng.
dia menguburku di sini. Dan saat aku membuka penutup sumur itu, aroma busuk menyengat, tapi bukan hanya itu. Ada satu sosok bayangan muncul dari balik gelap. Siapa yang berani buka luka lama ini? Suara berat, kasar, seperti bukan manusia. Nadia berdiri di hadapan bayangan itu. Kamu pikir aku lupa? Lalu dari tubuh Nadia keluar cahaya putih yang menyilaukan. Sosok hitam itu menghilang, dan dari dalam sumur terdengar suara tangis. Akhirnya aku tenang. Rio, sejak malam itu aku tak pernah lagi melihat Nadia. Tak ada aroma mawar, tak ada ketukan di jendela, tak ada senyum manisnya di halte tengah malam. Tapi aku tahu dia sudah damai. Di malam Jumat berikutnya, aku kembali ke makamnya. Ku taruh seikat mawar merah. Aku masih cinta kamu, Nad, dan akan selalu begitu. Angin berhembus pelan, dan di ujung pelataran makam, kulihat sesosok wanita berbaju putih melambai padaku. Tapi dia tak mendekat, karena cinta kami hanya bisa hidup di antara batas dunia, antara cinta dan kematian. 3 hari setelah kunjungan terakhirku ke makam Nadia, aku pulang larut malam. Rumahku sunyi seperti biasa, tapi saat aku masuk kamar, di meja belajarku ada selembar surat yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sampulnya putih, dengan bekas lipstik merah muda di ujungnya. Hatiku bergetar. Aku tahu, ini dari Nadia. Perlahan aku buka. Rio, aku tahu kamu masih merindukanku. Tapi aku harus benar-benar pergi. Dunia tempatku sekarang tak lagi mengizinkanku melihatmu. Jangan menangis lagi. Jangan mencari bayanganku di halte malam. Jangan berharap aroma mawar akan kembali menyelimuti kamarmu. Tapi aku ingin kamu tahu, cinta kita adalah satu-satunya yang membuat aku merasa hidup kembali walau hanya sesaat. Maaf jika kehadiranku membuat kamu terjebak dalam rasa yang tak selesai. Tapi tolong, hiduplah untuk kita berdua. Jangan bunuh kenangan. Biarkan dia tumbuh jadi kekuatan. Aku menangis malam itu bukan karena takut, tapi karena aku sadar orang yang paling membuatku bahagia ternyata sudah mati sebelum aku benar-benar hidup. Karena tak tahan dengan rasa rindu yang makin tak sehat, aku konsultasi dengan seorang orang pintar. Saat ku tunjukkan surat itu, dia langsung pucat. Kamu harus berhenti mengingat dia, Rio. Tapi kenapa? Karena rasa cintamu bisa memanggil dia kembali. Dan jika roh itu terus datang dari dunia lain, dia bisa kehilangan jati dirinya dan berubah jadi arwah penasaran yang tak bisa kembali ke tempat asalnya. Aku terdiam. Kalau kamu benar-benar cinta, lepaskan dia. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Dan saat tidur, untuk terakhir kalinya, aku bermimpi Nadia memakai gaun pengantin putih. Di tengah taman bunga mawar yang luas, dia berdiri sambil tersenyum. Jangan cari aku lagi. Aku sudah tenang. Rio, aku mencoba mendekat, tapi taman itu berubah jadi kabut pekat, dan dia menghilang. 5 tahun sudah berlalu. Aku hidup di kota yang berbeda sekarang. Sudah bekerja lagi, tapi setiap Jumat malam, aku menyalakan satu lilin kecil di jendela kamar. Bukan untuk memanggilnya, tapi untuk mengenangnya. Dan entah mengapa, kadang ada angin sejuk lewat di dekat lilin itu. Dan aroma mawar samar datang dari arah yang tak jelas. Karena ada cinta yang tak perlu dimiliki, cukup dikenang sampai akhir hayat. Aku tahu dia sudah tiada. Aku tahu kami hidup di dunia yang berbeda. Tapi cinta ini masih hidup di dalam diriku. Suatu malam, aku duduk di taman kecil tempat kami sering mengobrol. Di sebelah bangku itu, kuletakkan sebuah kotak cincin kecil. Kalau kamu masih di sini, Nadia, kalau kamu dengar aku, hari ini aku ingin melamarmu. Aku menangis. Seorang pria dewasa menangis sendiri di bangku taman malam hari. Diketawain orang, bodoh amat. Tapi saat aku hendak pergi, aku merasa tangan kiriku disentuh, lembut, hangat, seolah ada yang menggenggamnya. Aku melihat ke samping, tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, tepat di bawah bangku taman itu, ada jejak kaki kecil tak beralas. Dan setangkai mawar putih
Seminggu setelah malam itu, aku bermimpi. Nadia duduk di tepi danau, memakai gaun putih yang sama. Di pangkuannya, ada sebuah buku tamu pernikahan. Dia berkata dengan senyum sendu, "Kita sudah menikah di dunia kita sendiri, Rio. Mungkin tidak tercatat di kantor catatan sipil, tapi Tuhan pasti tahu hati kita." Lalu dia berdiri dan berjalan menjauh. Aku mencoba mengejarnya, tapi dia hanya berkata, "Jangan kejar aku, jaga hidupmu, sampai kita bisa bertemu lagi dengan cara yang tidak sesakit ini." Dan dia menghilang. Aku tidak pernah menjalin hubungan lagi, bukan karena aku tidak bisa, tapi karena hatiku sudah penuh dengan cinta yang tak sempat selesai. Setiap Jumat malam, aku menyalakan 2 lilin, satu untukku, satu untuknya, dan setiap tahun, di tanggal yang sama dengan hari kami pertama bertemu, aku kirimkan mawar putih ke makamnya, bukan sebagai rasa bersalah, tapi sebagai janji yang tetap kupegang, bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta sejati justru datang untuk mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kesedihan dan tetap bertahan. 5 tahun berlalu, Rio hidup seperti bayang-bayang, badannya kurus, matanya sayu, tapi hatinya tetap menyimpan satu nama, Nadia. Setiap malam Jumat, ia masih mencium aroma bunga mawar, masih mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Tapi Nadia tak pernah lagi menampakkan diri. Mungkin dia benar-benar sudah pergi, atau mungkin dia sedang menunggu Rio di tempat yang lain. Suatu pagi, tetangganya menemukan Rio tak sadarkan diri di kamar. Di sebelahnya, ada surat kecil yang ditulis tangan. "Aku sudah lelah, tapi bukan karena dunia ini menyakitiku. Aku lelah karena jiwaku sudah tak punya rumah lagi. Jiwaku sudah lama tinggal di tempat lain, bersama dia yang sudah lebih dulu pergi. Tolong kuburkan aku di sebelah makam Nadia, karena hanya di sana aku bisa hidup lagi." Rio dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung, tapi banyak yang bilang itu karena hatinya hancur perlahan, karena kehilangan cinta yang terlalu dalam. Di malam ketujuh, setelah kepergian Rio, hujan turun deras. Tapi, seseorang melihat sesuatu di kompleks pemakaman. 2 sosok, seorang pria mengenakan kemeja merah, dan seorang wanita dengan gaun pengantin putih yang memudar. Mereka berpegangan tangan, tertawa kecil, lalu berjalan perlahan ke arah hutan, menghilang di telan kabut. Tidak ada jejak, tidak ada saksi lain, tapi semua percaya Rio dan Nadia akhirnya bersama. Setelah kematian Rio, warga sekitar makam sering mendengar suara pintu kayu terbuka di tengah malam. Padahal tidak ada rumah di sana. Tapi, suatu malam, seorang penjaga makam tua mengaku melihat sebuah rumah besar bergaya kolonial berdiri samar di balik kabut. Rumah itu terlihat mewah, tapi usang dan penuh misteri. Dari jendela, terlihat 2 sosok duduk berseberangan sambil tertawa pelan. Nadia dan Rio, seperti sepasang pengantin baru yang menikmati pagi. Tapi itu bukan pagi biasa, karena matahari tidak pernah terbit di tempat itu. Hanya ada senja yang abadi. Dalam dunia roh, tidak semua jiwa bisa bersama, tapi ada satu cara. Perjanjian jiwa. Rio memilih untuk melepaskan seluruh kenangan dunianya, termasuk keluarganya, sahabat, semua kenangan kecilnya, demi satu hal: menemani Nadia. Dan Nadia akhirnya bisa tersenyum penuh, karena dendamnya telah tuntas dan cintanya tak lagi menjadi kutukan. Mereka berdua tidak lagi menjadi arwah penasaran, tapi menjadi penjaga antara 2 dunia, menjaga agar cinta yang tulus tidak berakhir dengan kematian. Beberapa orang yang pernah diselamatkan Rio semasa hidup mulai mendapatkan mimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka melihat Nadia memberikan bunga mawar
Dan Rio berkata, "Kalau kamu mencintai seseorang, katakanlah sebelum semuanya terlambat. Jangan jadi seperti aku yang baru bisa mencintai saat dunia sudah tidak bisa mendengar." Mimpi itu terasa nyata. Dan setelah itu, hidup mereka berubah. Seakan cinta yang tertunda dari Rio dan Nadia menjadi berkah bagi orang lain. Ada cerita bahwa setiap malam Jumat Kliwon, di tengah kabut dan suara burung hantu, jika kamu berjalan ke arah bukit kecil di tepi kota, kamu bisa melihat sekilas rumah tua mewah dengan lampu temaram. Dari jendela, terlihat sepasang kekasih sedang berdansa, pelan seperti tak ingin waktu berlalu. Tapi, jangan dekati terlalu jauh, karena rumah itu hanya akan terbuka bagi mereka yang pernah kehilangan cinta sejati. Beberapa hari setelah kematian Rio, sahabatnya yang paling dekat, Dito, memutuskan untuk membereskan kamar kos Rio. Saat mengangkat bantal yang biasa dipakai Rio tidur, ia menemukan sebuah surat kecil yang terlipat rapi, sedikit kusam, tapi masih beraroma bunga mawar samar. Surat itu bertuliskan, "Untuk siapapun yang membaca ini, jika aku tidak bisa kembali, tolong sampaikan bahwa aku mencintainya. Aku tahu dia bukan manusia biasa, tapi jiwanya hangat, lebih hidup dari siapapun yang pernah aku temui. Aku tidak takut mati. Aku hanya takut dia kembali sendiri, menangis sendirian di malam hari seperti dulu. Jika aku harus tinggal di dunia yang tak terlihat untuk bisa membuatnya tersenyum, maka biarkan aku pergi dengan senyuman." Dito tak mampu membaca sisanya. Air matanya jatuh, membasahi kertas itu. Tangannya gemetar, dan di ruangan itu tercium bau bunga mawar merah yang sangat kuat. Beberapa minggu kemudian, di salah satu studio radio tua tempat Rio dulu pernah bekerja, seorang penyiar memutar lagu cinta klasik yang sudah lama tidak diputar. Cinta yang tak bisa pergi. Tiba-tiba, alat rekaman di studio menyala sendiri, dan suara Rio muncul. Lembut, penuh emosi. "Hai, Nad, kalau kamu bisa dengar ini, aku nggak menyesal apapun. Dunia terlalu dingin tanpa kamu, tapi cintamu hangat sekali. Terima kasih sudah temani aku. Bahkan saat kamu sendiri sudah tidak dianggap hidup." Suara itu terdengar patah, seperti seseorang yang berbicara sambil menahan tangis. Dan selama beberapa minggu, para pendengar setia radio itu mengaku menangis setiap malam. Karena suara Rio muncul sirulola, ia masih hidup, membacakan isi hatinya untuk seseorang yang tidak bisa disentuh lagi di dunia roh. Nadia berdiri di depan rumah tua itu, memandangi potret Rio yang ia lukis sendiri dari ingatannya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa dicintai, bukan karena wujudnya, tapi karena jiwanya. "Rio, kamu bukan cuma orang pertama yang melihat aku sebagai manusia, tapi kamu juga orang terakhir yang membuat aku merasa hidup kembali." Saat air matanya menyentuh lantai rumah itu, bunga mawar mulai tumbuh di sekeliling rumah. Seolah cinta mereka mulai menyembuhkan luka-luka dari masa lalu. Orang-orang bilang, jika kamu benar-benar mencintai seseorang, tapi tak sempat mengungkapkannya, pergilah ke rumah tua itu di malam hari dan ketuk pintu 3 kali sambil membawa bunga mawar merah. Jika pintu terbuka, maka jiwamu mungkin akan belajar apa arti cinta yang bahkan kematian pun tidak bisa pisahkan. Tamat. Dari cerita sedih ini, kita semua ingin dicintai. Tapi yang tak banyak tahu,
Cinta sejati bukan soal memiliki. Cinta sejati adalah saat kamu rela kehilangan semuanya, asal orang itu bisa tersenyum. Meski kamu tak ada lagi di dunia mereka, dan aku akan terus menunggu. Di antara kabut, di antara senja yang tak pernah habis. Karena dia pernah berkata, aku akan mencintaimu, sampai dunia tak lagi bisa mendengar suaramu.